Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa sharrif wa an'im wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا افتح علينا فتحا قريبا افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد حضرة المحترمين ضيوف الكرام ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, guru-guru kita, para habaib, para syaraif, para alim ulama, wabil khusus sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, ad-da'i ilallah al-fadil al-hajj al-ustad mufti mata'anallah bituli hayatih, dan bagiyatul habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim pada para orang-orang sesepuh yang hadir saat ini, baik itu yang ada di depan ataupun di belakang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kita di sini mengambil keberkahan dari guru saya. Mengenal beliau dari tahun 2001. Awal-awal beliau selalu datang yataraddad ila ma'had, ke pondok pesantren Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa di Darus Sa'adah di Bogor. Kita waktu itu masih kecil, umur 11 tahun, umur 12 tahun sudah melihat beliau. Dan sekarang ini rasa kurang ajar duduk di samping beliau. Akan tapi minta keberkahan daripada beliau dan para habaib yang hadir di sini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah kumpulkan kita sekalian. Perkumpulan yang mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala dengan tertib yang sudah disusun oleh orang-orang yang memiliki wawasan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang sangat mulia, manusia yang agung, manusia yang luhur, budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budi pekerti yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengangkat daripada budi pekerti tersebut ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan sungguhnya engkau wahai Muhammad pasti memiliki akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad bukan usaha beliau ingin mendapatkan akhlak tersebut, akan tetapi Allah sudah berikan anugerah tersebut ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diciptakan.
perkumpulan kita pada malam hari ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, adalah perkumpulan di mana kita ikut andil di dalam berbahagia menyambut kelahiran hadiah yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wujudnya Sayyidina Muhammad ke alam semesta ini sebagai anugerah, hadiah yang besar, hadiah yang istimewa Allah berikan. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala datangkan Rasulullah menyelamatkan alam semesta ini dari kegelapan, dari kebodohan, di mana mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal bagaimana beribadah kepada Allah, bahkan mereka tidak tahu bagaimana untuk melakukan suatu hal yang baik. Adanya Rasulullah, datangnya Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad terkecuali untuk rahmat, untuk kasih sayang, untuk kelembutan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada lil alamin, untuk alam semesta. Allah tidak katakan lil mu'minin, Allah tidak katakan lil muslimin, Allah tidak katakan lis samawati wal ard, tidak. Allah katakan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Rasulullah diutus sebagai rahmat kepada alam semesta, bukan terkhususkan kepada orang muslim saja, tidak terkhususkan kepada kaum mukmin saja, tidak terkhususkan kepada langit atau bumi, tidak. Baik itu malaikat, jin sekalipun, iblis sekalipun, langit, bumi, semuanya, apalagi hambanya atau lagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kumpulan seperti ini banyak sekali kita mendengar daripada sifat-sifat yang mulia terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat di mana Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan akhlak dan sifat tersebut kepada Nabi Muhammad, tidak ada yang bisa menandingi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Habsyi Samtud Durar mengatakan, beliau dalam kitab maulidnya, aku berusaha menuliskan sifat-sifatnya Nabi Muhammad yang hebat, yang mulia, yang indah, dengan apa yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Berusahanya aku sudah maksimal, akan tapi tidak bisa menandingi walaupun cuma 1/10 daripada apa yang aku ketahui, kata Habib Ali Al-Habsyi. Akhlak yang terpuji, budi pekerti yang mulia. Jelas Allah Subhanahu wa taala yang mendidik. Bagaimana Allah mendidik Nabi Muhammad ketika Rasulullah mengatakan, "Adabani Rabbi wa ahsana ta'dib." Allah yang mendidikku, maka didikan yang paling baik adalah didikan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad, kesempurnaan budi pekerti Rasulullah. Ketika sahabat bingung ingin menggambarkan akhlaknya Nabi Muhammad, bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, engkau adalah orang yang paling mengenal Nabi Muhammad, baik di rumah ataupun di luar. Sifatkan kepada kami bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Karena engkau mengenal beliau, engkau mengetahui luar dalamnya Rasulullah, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah." Apa yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah akhlak Al-Quran. Apapun yang terpuji di dalam Al-Quran, maka sifat tersebut ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Dan apapun akhlak yang tidak terpuji di dalam Al-Quran, maka tidak terdapat di dalam diri Nabi Muhammad. Setiap amalan apapun, setiap kewajiban apapun,
yang ada di dalam Al-Quran pasti, dan kita yakini bahwa itu semua dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan semua larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran maka tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad adalah satu hidayah yang bisa masuk kepada orang yang melihat. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahibbah. Disebutkan bahwasanya barang siapa yang melihat keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti pandangan tersebut dengan pandangan penghormatan, maka akan jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan merasakan wibawa yang begitu hebat yang terpancar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man arafa wa man khalatahu ma'rifatan ahibbah. Barang siapa yang mengenal, memperdalami akhlak dan budi pekerti Rasulullah, pasti akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada salah satu perempuan, diriwayatkan dalam hadis, seorang perempuan tua sedang berbelanja di pasar. Belanja di pasar, ketika setelah belanja, banyak belanjaan yang dia bawa. Yang nggak bisa dia bawa karena berat belanjaan tersebut. Akhirnya perempuan tua tersebut duduk di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan, dia selalu memanggil orang yang lewat di depannya. Tidak satu pun yang menghiraukan panggilan nenek tua, orang ibu tua tersebut. Dipanggilnya setiap orang yang jalan dengan niat apa? Ingin minta bantuan membawakan daripada belanjaannya. Dia panggil fulan, ta'al, nggak ada yang mau. Ada orang lewat lagi, dipanggil lagi, nggak ada. Terlihat dari jauh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah melihat ada sosok perempuan tua yang sedang meminta bantuan, didekati oleh Rasulullah. Dekati oleh Rasulullah, wahai ummah, katanya, wahai bibi, wahai ibu, ada apa? Wahai pemuda, aku hampir 1 jam di bawah terik matahari ingin meminta bantuan kepada pemuda-pemuda yang lewat di depanku. Aku ingin mendapatkan bantuan dari mereka, ingin mereka bawakan belanjaanku. Rumahku jauh di luar kota Makkah. Andai kata ada yang mau membawakan, aku sangat berterima kasih, kata ibu tersebut. Apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad, memang betul ibu ini tidak dapat orang yang membantunya. Dari tadi memanggil, tidak ada yang membantunya. Akhirnya Rasulullah menawarkan dirinya. Wahai ibu, aku yang akan bawakan barang-barangmu. Ini ibu tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Ini perempuan tidak mengenal Nabi Muhammad itu yang mana. Akhirnya Rasulullah pun menawarkan, mengambilkan dan membawakan daripada belanjaan tersebut dibawakan. Rasulullah seperti orang yang sedang mengambil upah, berjalan di belakang atau di samping daripada ibu tersebut, membantu ibu ini sampai dengan terik matahari mengucurlah daripada keringat Nabi Muhammad SAW. Dengan ikhlas, dengan sabar, Rasulullah dengan semangat membawakan daripada bawaannya ibu itu tadi sampai keluar Mekah. Sampai keluar Mekah, sampailah di depan rumah ibu tersebut. Sampai di rumah ibu tersebut diserahkan barang tersebut. Akhirnya ibu itu mengatakan, wahai pemuda, aku tidak punya upah untuk memberikan kepadamu. Akan tapi rasa maluku ingin memberimu upah. Apa yang kau inginkan? Kata Rasulullah, wahai ibu, tidak usah beri apa-apa. Tidak usah beri apa-apa, aku ikhlas, kata Rasulullah. Akhirnya ibu tersebut memaksa untuk memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Memaksa. Akhirnya Rasulullah pun saling menolak dan saling menerima daripada tawaran ibu tersebut. Akhirnya Rasulullah ingin mempersingkat masalah tersebut. Rasulullah meminta minum air putih.
Wahai ibu, kalau begitu sudah, upahku adalah air minum, air putih saja. Bolehkah engkau berikan padaku air minum? Kehausan Nabi Muhammad, dari jauh jalan bawa barang yang berat. Akhirnya kata ibu, minum air putih, ada, tunggu sebentar aku ambilkan. Duduk Rasulullah, menunggu Rasulullah, ibu tersebut mengambilkan air. Diambil oleh ibu tersebut, diberikan kepada Rasulullah. Wahai pemuda, ini air. Diambil, kemudian Rasulullah langsung mengucapkan jazakillah khair. Sudah, dengan jawaban tersebut, dengan ucapan Rasulullah tersebut, ibu ini sudah mulai ada perasaan yang tidak enak. Jazakillah khair. Akhirnya diambil oleh Rasulullah, diminum. Sebelum minum Rasulullah duduk. Rasulullah duduk, dan ibu tersebut melihat Rasulullah tadi mengucapkan jazakillah khair, kemudian melihat Rasulullah minum dengan duduk. Ini pemuda, kata ibu tersebut. Jangan-jangan terpengaruh dengan ajaran Muhammad yang disebut-sebutkan di kota Makkah. Aku tidak ingin. Ini anak muda, dalam hatinya dia berbicara. Aku tidak ingin anak muda ini terpengaruh dengan ajaran Muhammad. Ini anak muda orang baik. Ini anak muda sifatnya begitu mulia. Membantuku dari jauh, tidak mau dapat upah, kemudian mengucapkan sesuatu yang aneh. Dan minum pun dia duduk. Aku takut dia terpengaruh dengan Muhammad yang disebutkan di kota Makkah. Akhirnya setelah Rasulullah duduk minum, setelah minum Rasulullah mengucapkan alhamdulillah. Lebih meyakinkan lagi ibu tersebut mendengar ucapan alhamdulillah setelah minumnya Nabi Muhammad. Kata ibu tersebut, wahai pemuda, boleh aku berikan nasihat padamu? Wahai ibu, air sudah aku ucapkan terima kasih. Adakah lagi hadiah lebih mulia dari nasihat? Katanya, aku terima nasihat darimu, kata Rasulullah. Aku tahu engkau orang baik. Aku tahu engkau ini pemuda yang sangat luar biasa kebaikanmu. Akan tapi aku takut engkau terpengaruh dengan ada seorang yang disebut-sebutkan di kota Madinah sedang mengaku-ngaku sebagai nabi yang membawa risalah dari Tuhannya. Aku takut engkau terpengaruh, wahai ibu, wahai pemuda, kata ibu tersebut. Hah? Engkau kenal, wahai ibu, siapa Muhammad? Aku tidak kenal, aku hanya mendengar bahwa Muhammad adalah penipu, Muhammad pembohong, Muhammad tukang sihir, Muhammad ini dan itu. Muhammad adalah orang yang seperti dukun. Pokoknya yang dia dengar oleh ibu tersebut, yang didengar oleh ibu tersebut adalah sesuatu yang jelek tentang Nabi Muhammad. Dia tidak pernah langsung melihat Rasulullah. Akhirnya didengarkan terus apa yang dikatakan oleh ibu itu. Si pemuda ini pun, yaitu Rasulullah, mengatakan pada ibu, wahai ibu, engkau tidak mengenal siapa Muhammad? Ya, aku tidak mengenal, hanya mendengar saja. Mendengar sifatnya bahwa dia tidak benar. Dan aku, wahai pemuda, kata ibu tersebut, tidak ingin engkau, orang baik seperti engkau ini terpengaruh dengan ajaran sesat seperti itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai ibu, engkau mengakui akhlakku baik? Ya. Engkau mengetahui aku ini orang baik? Ya. Andai kata, wahai ibu, Muhammad yang dikabarkan, yang kau dengar di telingamu itu bersifat sepertiku, baik sepertiku, apa yang engkau lakukan, wahai ibu? Wahai pemuda, andai kata Muhammad yang digadang-gadangkan di kota Mekah tersebut seperti kamu, pasti aku mempercayainya sebagai Rasul, sebagai Nabi. Akhirnya kata Rasulullah, ibu, tahukah engkau siapa saya? Aku adalah Muhammad. Aku adalah Rasulullah yang disifatkan oleh orang-orang yang benci kepadaku bahwa aku adalah penipu, penyihir dan lain sebagainya. Aku yang membantumu di mana di saat tidak ada yang membantumu, wahai ibu. Orang yang menyebarkan fitnah di kalangan, di telingamu, yang saat itu engkau minta bantuannya, engkau tidak dapat bantuannya. Aku dari jauh membantumu. Aku adalah Muhammad. Aku membantu. Ibu tersebut akhirnya terheran-heran dan dia merasa malu.
Langsung dia bersyahadat, wahai Muhammad, selama ini aku hanya mendengar kisah-kisahmu, mendengar sifat-sifatmu yang jelek dari orang-orang yang menjelekkanmu. Saat ini aku menyaksikan langsung bagaimana akhlakmu, aku menyaksikan langsung bagaimana perihalmu, aku menyaksikan langsung bagaimana engkau mengayomi orang-orang yang memerlukan bantuan. Saat ini wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad memberikan hidayah kepada siapa yang melihat Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkumpulan seperti ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah gerakkan kita masing-masing. Hati kita Allah gerakkan, langkah kita Allah gerakkan, kesehatan, afiah Allah berikan untuk memberikan kekuatan hadirnya kita. Ada yang dari jauh, saya dengar ada yang dari jauh katanya Habib yang datang ke sini, ada yang naik mobil odong-odong, ada yang naik motor, bersemangat untuk menggembirakan hati Muhammad. Ini yang harus kita syukuri, ini yang harus kita banggakan hadirin hadirat. Perkumpulan seperti inilah yang akan menjadikan Rasulullah tersenyum dengan kita. Perkumpulan seperti inilah yang akan membuat Rasulullah ingat pada umatnya bahwa ada segelintir dari umatku yang memperjuangkan, mengagungkan daripada hari kelahiranku. Tidak lain dan tidak bukan hadirin hadirat, ini adalah perjuangan daripada guru-guru kita. Istirahat mereka korbankan, waktu mereka korbankan, waktu mereka dengan keluarga mereka korbankan, pikiran, tenaga, bahkan harta sekalipun mereka memikirkan bagaimana bisa mengumpulkan kita saat ini. Bagaimana kita bisa berkumpul sama-sama bergembira untuk Nabi Muhammad SAW. Wallahi, andai kata Rasulullah ada di tengah-tengah kita, pasti Rasulullah akan memuji bagaimana perkumpulan kita. Bagaimana perkumpulan kita saat ini dipenuhi dengan sholawat, dipenuhi dengan zikir, dipenuhi dengan tausiah, dipenuhi dengan nasihat-nasihat, sehingga perkumpulan seperti inilah yang akan memunculkan generasi kelak, yang akan muncul tahun demi tahun, tahun demi tahun. Ini secara tidak langsung mendidik anak cucu kita agar meneruskan bagaimana perjuangan leluhurnya, orang tuanya setiap tahunnya mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang ini masih kecil, kelak mereka yang akan menjadi panitia. Yang saat ini tidak tahu apa-apa, akan tapi sudah terekam di dalam otaknya bahwa setiap tahun kami mengadakan Maulid Arba'in. Untuk apa? Mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mau tidak mau mereka akan terdidik, tumbuh dengan mencintai Rasulullah, tumbuh dengan perhatiannya kepada Maulid Nabi Muhammad, perhatiannya dengan maulid-maulid seperti ini, dan mereka yang akan menyemangati satu sama lain sehingga tidak terputuslah amalan-amalan seperti ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdirinya Al-Fajr saya di sini adalah minta keberkahan dari para habaib, dari guru kita, dan insya Allah akan menemani kalian di dalam safari atau Maulid Arba'in ini selama 4 atau 5 malam. Insya Allah kebanggaan yang saya miliki, kebanggaan yang saya dapatkan, berdiri di tengah-tengah kalian, duduk di samping orang-orang yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Suatu kebanggaan bagi saya tersendiri. Mudah-mudahan amalan kita, apa yang saya dapatkan pada saat ini adalah suatu bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu bukti bahwa ikatan hati seseorang muslim dengan muslim yang lain ketika mereka ingin saling membantu mendekatkan diri kepada Allah, saling membantu, ingin membantu satu sama lain agar mengenal Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ini adalah suatu bukti di mana Allah menerima amalan kita, Allah menerima apa yang kita lakukan, menerima pengorbanan kita,
Dan kita harapkan dari majelis-majelis seperti ini bukan hanya kita menghabiskan waktu, akan tapi keluarnya kita dari majelis ini ada satu poin di mana kita ambil dan kita terapkan bagaimana terapan tersebut sesuai dengan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dari majelis ini, melainkan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita. Allah sehatkan badan kita. Allah luaskan dan berkahkan rizki kita. Dan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan kita berharap juga kepada guru-guru kita, kepada para habaib, para asatidah, para syaraif yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak hadir berhalangan. Kita berharap mereka semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah berkat majlis yang mulia ini, berkat majlis maulid yang sangat istimewa ini, berkat tingginya kehormatan majlis ini, kita mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan membawa iman, meninggal dalam keadaan membawa Islam, meninggal dalam keadaan hati yang terbakar karena mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada malam hari ini didengar, dilihat dan disaksikan oleh Nabi Muhammad, sehingga satu senyuman yang kita dapatkan dari Nabi Muhammad berbuah syafaat yang akan menyebabkan kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang minta maaf. Andai kata ada kata-kata salah dan tidak berkenan, minta maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la 'alaina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.